Terkuak skandal besar di Kemenag, PPATK ungkap daftar nama penerima dana korupsi haji. Babak baru pengusutan kasus-kasus korupsi kuota haji. Daftar nama penerima dana korupsi haji hingga bocoran dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Siapa lagi yang terlibat dan jadi tersangka? Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025. KPK membongkar modus operandi miris di balik dugaan korupsi pengadaan pemberian makanan tambahan, PMT, di lingkungan Kemenkes RI. KPK tampaknya tak lama lagi bakal merilis tersangka kasus korupsi kuota haji. Sebab, data penting yang dimiliki sudah cukup banyak, terutama yang berkait aliran dana dari korupsi kuota haji ini. Seperti diketahui, korupsi kuota haji di Kementerian Agama, Kemenag, pada periode 2023 hingga 2024 ditaksir merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Saat itu Kemenag dipimpin oleh Yakut Holil Qomas atau Gus Yakut. Terbaru, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengakui telah menyerahkan sejumlah data penting terkait aliran dana ini ke KPK. PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan sebuah lembaga intelijen keuangan milik negara yang berperan penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, TPPU, di Indonesia. Menurut Ivan, PPATK telah melakukan koordinasi intensif dengan KPK untuk membongkar kasus korupsi kuota haji ini. Mengingat aliran dana itu cukup besar ke sejumlah orang terpandang di negeri ini, yang jika diungkap akan geger. Sejak awal tim kami dan KPK terus berkoordinasi, banyak data sudah kami sampaikan baik diminta maupun berdasarkan perkembangan analisis kami, kata Ivan dikutip dari tribunnews.com, Senin, 15 September 2025. Menurut Ivan, kerjasama ini bersifat proaktif dan reaktif, di mana PPATK secara aktif menelusuri dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, kemudian menyerahkannya kepada penyidik KPK. Seperti halnya dengan kasus-kasus yang lain, PPATK bekerja sama dengan KPK, baik secara proaktif maupun reaktif, untuk melakukan penelusuran aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana, ujarnya. Terkait nama-nama penerima aliran dana. Meski demikian, Ivan enggan membeberkan detail mengenai total nilai transaksi maupun identitas para pihak yang rekeningnya ditelusuri, termasuk dugaan aliran dana ke pengusaha travel, asosiasi haji, pejabat Kemenag, hingga pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk merilis nama-nama tersebut berada di tangan KPK. Untuk nama-nama bisa ditanyakan langsung ke KPK. Dari sisi PPATK, akan menelusuri aliran dana baik dari sisi PN, penyelenggara negara, pihak swasta ataupun pihak terkait lainnya, kata Ivan. Data berkembang terus, dari kami tidak bisa disampaikan, tambahnya. Langkah PPATK ini sejalan dengan strategi KPK yang tengah fokus pada pendekatan follow the money atau mengikuti jejak aliran uang haram. KPK untuk melacak kemana saja dana korupsi ini mengalir demi memaksimalkan pengembalian aset negara, aset recovery. Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan penyelewengan pembagian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Kuota yang seharusnya dibagi dengan komposisi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, diubah melalui surat keputusan, SK, Menteri Agama menjadi 50-50. SK tersebut diduga menjadi dasar bagi oknum di Kemenag dan Asosiasi Travel untuk memperjualbelikan kuota haji khusus dengan setoran, uang komitmen, yang berkisar antara $2.600 hingga $7.000 AS per kuota. Akibatnya, ribuan jemaah haji reguler yang telah mengantre bertahun-tahun gagal berangkat. KPK telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025 dan telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas bepergian ke luar negeri. Hingga kini, KPK belum secara resmi mengumumkan nama-nama tersangka, namun telah memberikan sinyal kuat bahwa pucuk pimpinan di Kemenag periode 2023-2024 turut terlibat dalam skandal ini.